Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Salam beriman, bertumbuh dalam firman. Saudara, masih dalam suasana peringatan Paskah, itulah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mengajak kita untuk kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema renungan firman Tuhan dalam suasana peringatan kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah kebangkitan Kristus memulihkan iman. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pernahkah kita mengalami kegoncangan iman dalam kehidupan kita? Atau mungkin ada di antara kita saat ini sedang mengalami goncangan iman. Saat ini mungkin ada di antara kita yang imannya sedang goyah oleh karena berbagai macam pergumulan yang dialami. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, persoalan dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita memang seringkali membuat iman kita kepada Tuhan mulai goncang atau goyah. Kita seringkali merasa Tuhan tidak mempedulikan kita. Kita mungkin juga pernah kecewa kepada Tuhan oleh karena kehidupan pekerjaan yang kita alami, oleh karena kehidupan rumah tangga yang kita jalani, oleh karena pergumulan studi anak-anak kita, oleh karena pergumulan di tengah-tengah pelayanan, oleh karena pergumulan ekonomi yang saat ini kita sedang rasakan, atau mungkin pergumulan kesehatan, atau mungkin kehidupan rohani kita selama ini tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Kita kecewa, ya. Kita pada akhirnya mulai meragukan Tuhan. Kita lalu kemudian mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan mulai goncang. Kita pada akhirnya membuat syarat kepada Tuhan bahwa kita akan kembali percaya kepada Tuhan kalau Tuhan memenuhi seluruh ekspektasi saya. Okelah Tuhan, mulai sekarang saya mau ikut Tuhan jikalau Tuhan mau mengangkat pergumulan saya. Saya mau ikut Tuhan kalau Tuhan mau mengabulkan apapun yang menjadi keinginan dan kerinduan saya saat ini. Saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau beriman kepada Tuhan. Saya mau mengikut Tuhan kalau Tuhan bersedia memenuhi seluruh apa yang menjadi ekspektasi saya dalam kehidupan pekerjaan, rumah tangga, dan seterusnya. Kegoncangan iman. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini mengisahkan tentang bagaimana iman Thomas, salah seorang murid Tuhan Yesus yang tergoncang pasca kematian Yesus di kayu salib. Saudara,
Thomas tidak bisa menerima fakta dan kenyataan bahwa Tuhan Yesus yang dia kasihi selama ini justru meninggal di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Ia kecewa karena dia telah meninggalkan segala sesuatunya selama ini demi untuk mengikut Yesus, tetapi kenyataannya Yesus justru mati tergantung dan terhina di kayu salib. Selama ini Thomas, dia mungkin menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap Yesus, tetapi semua ekspektasinya tersebut hancur oleh karena Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib ini telah membuat iman Thomas menjadi goncang. Bahkan mungkin saja iman Thomas menjadi runtuh. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa ke depan ini. Dia tidak tahu lagi harus mengambil keputusan apa dalam menjalani kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Bahkan saudara, ketika murid-murid Yesus yang lain datang kepada Thomas, mengatakan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus bangkit, Thomas sama sekali tidak bergeming. Dia tidak percaya. Dia bahkan berkata, ya, di dalam ayatnya yang ke-25, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, meskipun murid-murid yang lain sudah memberitahu Thomas, kami sudah melihat bahwa Yesus sudah bangkit, tapi Thomas tidak percaya. Ya, dia bahkan menantang, ya, kalau memang dia itu bangkit, maka saya akan percaya kalau saya mencucukkan tangan saya ini ke bekas lubang paku di tangan dan menaruh tanganku ini ke bekas luka di lambungnya. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, kita juga melihat Tuhan Yesus tahu betul bahwa iman muridnya ini, iman si Thomas ini sedang terguncang. Lalu kemudian Yesus datang mengunjungi Thomas. Dia menampakkan dirinya kepada Thomas dan kemudian berkata kepada Thomas, "Thomas, ini aku. Taruhlah telunjukmu, jarimu itu ke bekas lubang paku yang ada di tanganku ini. Taruhlah tanganmu ke bekas luka yang ada di lambungku ini. Dan kemudian percayalah, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayatnya yang ke-27. Dan ketika Thomas menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus bangkit dan hidup, dia pun akhirnya percaya kepada Yesus. Imannya yang tadinya goncang kembali diteguhkan oleh Yesus yang sudah bangkit itu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini ada dua pelajaran penting yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari bagian firman Tuhan ini mengenai penyebab iman yang goncang. Ya, mengapa iman kita kepada Yesus bisa goyah atau tergoncang? Mengapa iman Thomas kepada Yesus bisa goyah atau tergoncang? Apa sesungguhnya yang menjadi penyebab iman kita itu bisa goncang, iman kita itu bisa goyah? Nah, berdasarkan bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat beberapa akar persoalan atau penyebab yang membuat iman itu bisa goncang atau goyah. Apa saja itu? Yang pertama, penyebab iman yang goncang adalah karena iman itu didasarkan bukan kepada firman Tuhan, melainkan kepada pikiran dan kehendak manusia. Ini yang menjadi penyebab daripada iman itu bisa goncang, iman itu bisa goyah. Kenapa? Karena iman itu didasarkan bukan kepada firman Tuhan, tetapi justru didasarkan kepada pikiran dan kehendak manusia. Saudara, Tuhan Yesus pernah memperingatkan para murid bahwa iman mereka semua akan tergoncang oleh karena Yesus. Itu dicatat dalam Injil Matius 26 ayat 31. Yesus berkata,
Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Konteksnya jelas. Yesus sedang memperingatkan murid-muridnya, kamu semua imanmu akan tergoncang karena aku pada malam hari ini. Karena mereka akan melihat Tuhan dan guru mereka yang mereka sangat kasihi itu akan mengalami satu sengsara yang sangat dahsyat dan puncaknya mati tergantung terhina di atas kayu salib. Imanmu akan tergoncang karena aku. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa iman para murid Yesus tergoncang? Iman para murid tergoncang oleh karena mereka memiliki ekspektasi atau pengharapan atau keyakinan atau kepercayaan yang keliru terhadap Yesus. Ya, itu yang menjadi penyebab mengapa iman para murid Yesus itu tergoncang. Karena mereka memiliki ekspektasi atau pengharapan, keyakinan, kepercayaan yang salah, yang keliru terhadap Yesus. Saudara, selama ini iman para murid kepada Yesus keliru. Kenapa bisa keliru? Karena iman mereka itu dipengaruhi oleh konsep keyakinan yang keliru tentang Yesus Kristus. Saudara, para murid Yesus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah, yang kelak akan datang membawa keselamatan, yang kelak akan datang membawa kesejahteraan, yang kelak akan datang membawa kelepasan, kemakmuran, dan seterusnya. Tetapi saudara, kepercayaan mereka tersebut hanyalah kepercayaan yang bersifat lahiriah, yang bersifat politis saja. Para murid memang percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Tetapi Mesias anak Allah yang bukan mati di kayu salib, tetapi Mesias anak Allah yang membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Romawi dan membawa bangsa Israel kepada kesejahteraan, kepada kelepasan, kepada kemakmuran, kepada keselamatan, bahkan kembali berjaya dan disegani oleh bangsa-bangsa lain seperti di era Daud dan Salomo. Ya. Inilah konsep yang mereka miliki selama ini yang mempengaruhi iman mereka kepada Yesus. Mereka memang percaya Yesus itu Mesias anak Allah, tapi Mesias anak Allah yang akan membawa kerajaan Israel sama seperti di era Raja Daud, di era Raja Salomo yang makmur, sejahtera, dan disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah saudara, konsep kepercayaan atau keyakinan para murid ini juga merupakan konsep kepercayaan dan keyakinan yang umum yang dianut oleh orang Yahudi pada masa itu. Ya, pada masa itu orang Yahudi memahami bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Mesias sebagai seorang pahlawan yang akan membawa kelepasan, yang akan membawa keselamatan dari penjajahan Romawi. Itu sebabnya ketika mereka melihat sosok Yesus Kristus mengajar firman Allah begitu dahsyat dan luar biasa, serta melakukan berbagai macam mujizat yang spektakuler, ya, mujizat-mujizat yang luar biasa, mereka awalnya menaruh ekspektasi yang tinggi kepada Yesus, bahwa dialah ini Mesias yang akan datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi saudara, ketika Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa dia bukanlah Mesias seperti yang mereka inginkan, ketika Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa dia bukanlah Mesias seperti yang mereka harapkan, seperti yang mereka ingini atau yang seperti sesuai ekspektasi mereka, tetapi Mesias yang akan mati di atas kayu salib, maka seluruh orang Israel, seluruh mereka yang menaruh ekspektasi yang keliru terhadap Yesus ini menjadi kecewa dan menolak Yesus. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah yang membuat iman para murid itu tergoncang.
Karena iman mereka itu bukan didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, melainkan kepada pikiran dan kehendak manusia. Ekspektasi mereka, pengharapan mereka, keyakinan mereka kepada Yesus, ini bukan didasarkan kepada apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah, tetapi justru didasarkan kepada kepentingan dan keinginan manusia. Nah, di sini kita bisa belajar satu kebenaran penting, bahwa penyebab iman kita mengalami goncangan, ini adalah karena iman kita mungkin selama ini semata-mata hanya didasarkan kepada kepentingan, kehendak, dan keinginan manusiawi kita, dan bukan didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kita memang beriman kepada Tuhan, tapi kita berpikir bahwa beriman kepada Tuhan berarti Tuhan pasti akan memenuhi dan mengabulkan apapun keinginan kita. Kita memang beriman kepada Tuhan, tapi kita berpikir bahwa beriman kepada Tuhan berarti Tuhan harus tunduk. Tuhan harus mau kepada apapun yang menjadi kemauan dan keinginan kita. Kita memang beriman kepada Tuhan, tetapi kita berpikir bahwa iman itu adalah alat yang kita pakai untuk membuat Tuhan harus melakukan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita harapkan tanpa kecuali. Iman ini menjadi sebuah alat transaksi kita dengan Tuhan untuk mendapatkan apapun ambisi, apapun keinginan dan kemauan kita. Ya. Saat ini saya mengalami pergumulan dengan sakit penyakit. Aku percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sanggup menyembuhkan penyakitku. Tapi dalam konsep pemikiran kita, Tuhan harus menyembuhkan sakitku hari ini juga. Tuhan harus segera menyembuhkan sakitku. Kalau tidak, maka aku tidak akan percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan, dan oleh sebab itu Tuhan harus menyelesaikan krisis dengan pekerjaanku, krisis dengan usahaku, krisis dengan rumah tanggaku, krisis dengan kenakalan anak-anakku, krisis dengan studi anak-anakku, krisis dengan ekonomi anak-anakku, krisis dengan pelayananku. Kalau Tuhan tidak selesaikan, maka aku tidak akan lagi percaya kepada Tuhan. Ya, seperti yang diimani, seperti yang dilakukan, dipercayai oleh para murid dan oleh orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Memang beriman kepada Tuhan, tetapi iman yang kita miliki, iman yang kita pahami adalah iman yang keliru. Iman yang tidak didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, tapi justru iman yang didasarkan kepada kepentingan, kehendak, atau keinginan manusiawi kita. Padahal Alkitab ini dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa iman itu juga adalah penyerahan totalitas hidup kita sepenuhnya kepada Allah dan kehendaknya. Ya, ini iman yang diajarkan oleh Alkitab. Apa sih iman? Iman itu bukan hanya sebuah kata-kata aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tidak. Iman itu berbicara tentang penyerahan totalitas hidupmu, hidup kita sepenuhnya tanpa ada yang tersisa sedikit pun kepada Allah dan kehendaknya. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Ini bicara tentang penyerahan totalitas hidup kita sepenuhnya kepada Allah dan kehendaknya. Sehingga Allah berotoritas, Allah berdaulat sepenuhnya atas diri kita. Sehingga dengan demikian kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendakku. Karena kehendak Tuhan jauh lebih sempurna melebihi kehendakku. Ini iman. Aku percaya bahwa meskipun mungkin hidup tidak berjalan seperti yang aku inginkan, tapi justru berjalan tidak seperti yang aku inginkan, tapi karena aku tahu itu adalah kehendak Allah, maka aku percaya, aku tidak ragu bahwa kehendaknya adalah yang terbaik bagi hidupku. Itulah iman. Ya,
Iman itu apa? Penyerahan totalitas hidup kita sepenuhnya kepada Allah dan kehendak-Nya. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Biarkan kehendak kita itu melebur dengan kehendak Allah. Biarkan kehendak kita itu dikuasai, dikuduskan oleh kehendak Allah. Kenapa? Karena kehendak Allah adalah kehendak yang maha benar, yang maha baik, melebihi kehendak kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara, ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Atau ketika doa kita tidak dijawab Tuhan, kita juga tetap bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena kita tahu itu adalah kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Ini iman. Penyerahan totalitas hidup kita sepenuhnya kepada Allah dan kehendak-Nya. Alkitab juga saudara mengajarkan bahwa iman itu adalah melepaskan diri. Melepaskan diri dari segala kebergantungan kepada diri sendiri. Melepaskan diri dari segala kebergantungan kepada manusia. Kepada apapun yang ada di dunia ini. Lepaskan diri dari itu semua. Dan hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Itulah iman. Saudara dan saya melepaskan diri dari segala kebergantungan kepada diri, kepada dunia ini. Dan saudara menggantungkan kehidupan saudara hanya kepada Tuhan saja. Ini iman. Ya, saudara tidak andalkan kekuatan saudara. Saudara tidak andalkan kecerdasan, kepintaran manusia. Saudara tidak andalkan pengalaman saudara. Saudara tidak andalkan kedudukan, jabatan, pangkat, popularitas, kekayaan, kepintaran, dan apapun yang saudara punya. Bahkan dunia ini tawarkan. Tidak. Saudara hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah iman. Dengan kata lain, saudara, iman yang benar itu adalah iman yang kristosentris. Bukan antroposentris. Artinya iman yang berpusat kepada Kristus dan bukan iman yang berpusat kepada manusia. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita mungkin coba mengevaluasi dalam terang firman Tuhan ini. Apakah selama ini kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan ataukah iman yang keliru? Bisa jadi ketika saudara mengalami kegoncangan iman, bisa jadi ketika hari ini saudara sedang mengalami iman saudara goyah. Oleh karena iman saudara itu bukan didasarkan kepada Tuhan, tetapi didasarkan kepada kehendak dan kepentingan manusia. Nah, oleh sebab itu saudara, mari biarlah iman kita itu pada akhirnya didasarkan kepada Tuhan dan firman-Nya saja. Dan bukan kepada kepentingan, bukan kepada kehendak manusia. Sehingga ketika saudara mengalami tantangan dan pergumulan, iman saudara tidak goncang, iman saudara tidak goyah. Mari belajar untuk menyerahkan totalitas hidup kita. Dan meninggalkan segala kebergantungan kita kepada yang lain selain hanya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Berikan hidup kita secara total kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Dan lepaskan segala kebergantungan, keterikatan kepada kita selain hanya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi inilah saudara alasan yang pertama penyebab iman yang goncang. Itulah iman didasarkan bukan kepada firman Tuhan, melainkan justru kepada pikiran dan kehendak manusia. Yang kedua, apa yang menyebabkan iman bisa mengalami kegoncangan? Itulah menolak untuk percaya. Saudara, Thomas adalah salah satu dari murid Yesus. Ya, Thomas pernah mendengar Yesus berkata bahwa dia akan mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Berulang-ulang Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati disalib, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Misalnya dalam Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 22 sampai 23, dan kemudian Matius 20 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Sudah diberitahu. Thomas juga saudara pernah melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati sebanyak 3 kali. Misalnya dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43, kemudian Lukas 7 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17, dan Yohanes pasal 11 di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Thomas pasti lihat kuasa Yesus atas kematian. Thomas juga pernah diberitahu
bahwa Yesus sudah bangkit oleh perempuan-perempuan yang melihat sendiri bahwa Yesus bangkit dan hidup. Ya, misalnya dalam Markus 16 ayat 9 sampai 11, Lukas 24 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Bahkan saudara, dalam teks ini kita juga sudah menemukan bahwa Thomas juga telah diberitahu oleh murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Mereka berkata kepada Thomas, "Thomas, kami sudah melihat bahwa benar Yesus sudah bangkit." Tapi apa respon Thomas? Thomas dia tetap tidak percaya. Thomas tidak percaya. Thomas menolak untuk percaya. Padahal seluruh bukti-bukti kebangkitan Yesus itu sudah nyata di depan matanya sendiri. Tapi justru dia menolak untuk percaya. Dia bahkan saudara menantang untuk melihat bukti yang lebih jauh lagi. Yang sebenarnya ia sendiri sebenarnya meragukan atau tidak percaya bahwa bukti tersebut akan terjadi. Ayatnya yang ke-25. Ya. Di situ dikatakan apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kelihatannya sepertinya Thomas ingin melihat bukti, tapi sebenarnya ini sebuah kata-kata hiperbola atau kata-kata yang sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak percaya Yesus itu bangkit. Dia menolak untuk percaya. Nah, saudara, di sini kita belajar bahwa penyebab iman kita menjadi goyah, iman kita tergoncang, penyebabnya adalah karena kita meragukan atau bahkan menolak untuk percaya kepada firman Tuhan. Kita menolak untuk percaya. Padahal firman Tuhan mengatakan dengan jelas, janjinya ya dan amin, tapi kita menolak untuk percaya. Kita justru lebih percaya kepada diri kita sendiri. Kita percaya kepada orang lain. Atau mungkin kita percaya kepada dukun, orang pintar. Ya, orang-orang yang kita yakini memiliki kuasa supranatural yang bisa menyelesaikan persoalan dan pergumulan kita. Kita lebih percaya mereka daripada percaya kepada Kristus dan firman-Nya. Ya, kita mungkin lebih percaya kepada realitas, kenyataan pergumulan hidup yang kita alami. Yang kita rasakan, yang bagi kita rasanya mustahil untuk kita bisa menghadapinya daripada kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya yang janjinya, yang kuasanya melebihi segala sesuatu. Kita lebih percaya kepada kemustahilan atas pergumulan yang kita alami daripada percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, oleh sebab itu saudara, dari bagian firman Tuhan ini mari kita belajar. Mari kita belajar untuk percaya kepada Kristus dan firman-Nya. Dan bukan mempercayai kekuatan kita sendiri. Ya, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Iman itu apa? Iman itu meninggalkan segala kebergantungan, sandaran kepada yang lain. Selain hanya kepada Yesus, itulah iman. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar untuk percaya kepada Kristus dan firman-Nya secara utuh. Bukan lagi mempercayai kekuatan kita sendiri. Mari kita belajar untuk beriman kepada Kristus dan firman-Nya. Dan bukan lagi bersandar, percaya kepada pikiran dan kekuatan kita yang terbatas. Sehingga dengan demikian iman kita tidak akan menjadi goyah. Iman kita tidak akan menjadi goncang. Nah saudara, inilah bagian yang pertama yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Tentang penyebab iman yang goyah. Kita sudah melihat dua penyebab daripada iman yang goyah. Itulah yang pertama tadi. Karena iman kita didasarkan bukan kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi didasarkan kepada pikiran dan kehendak serta kepentingan manusia. Dan yang kedua, yang menyebabkan iman kita goncang dan goyah. Bisa jadi adalah karena kita menolak untuk percaya kepada Tuhan. Ya, kita lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan yang lain yang sepertinya menjanjikan jawaban atas persoalan dan pergumulan kita, sehingga kita pada akhirnya menolak untuk percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, biarlah dua pelajaran ini menjadi peringatan bagi kita. Mari kita sandarkan iman kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah respon Tuhan Yesus terhadap iman yang goncang.
Di dalam teks firman Tuhan ini, saudara, kita bisa melihat seperti apa respons, seperti apa tanggapan Yesus terhadap Thomas yang imannya sedang goncang itu. Yang jelas Tuhan Yesus tidak membiarkan Thomas terus-menerus terpuruk dalam goncangan imannya. Tuhan Yesus justru dalam kasih-Nya dia datang kepada Thomas. Dia menyatakan dirinya yang sudah bangkit itu kepada Thomas. Dia menegur kekeliruan Thomas dan dia pada akhirnya memulihkan dan meneguhkan iman Thomas kembali kepadanya. Nah, saudara, sama seperti Tuhan Yesus yang tidak membiarkan iman Thomas goyah, tetapi justru memulihkan dan meneguhkannya kembali. Demikian juga Tuhan Yesus, dia tidak akan membiarkan iman kita goyah, melainkan akan memulihkan dan meneguhkan iman kita kembali kepadanya. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita memohon agar Tuhan Yesus kembali memulihkan dan menguatkan iman kita yang mungkin saat ini sedang goyah. Ya, mungkin ada keraguan dalam diri kita. Mari kita berdoa, Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tuhan, tolonglah aku yang goyah ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan iman kita goyah. Dia pasti akan memulihkan dan meneguhkan iman kita kembali. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Saudara, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Kristus bangkit dan hidup. Oleh karena Kristus bangkit dan hidup, maka dia berkuasa untuk memulihkan dan meneguhkan iman kita yang goyah. Dia akan menuntun kita. Dia pasti akan membimbing kita. Sehingga kita pada akhirnya dapat dituntun untuk terus memiliki iman yang benar. Iman yang tertuju hanya kepadanya. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Sampai kita berjumpa kembali dan shalom.